Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok 6 akan mempresentasikan yaitu teknologi virtualisasi dan kontainer. Nah, sebelum lanjut ke materinya, alangkah baiknya perkenalan diri dulu. Yang ini adalah anggota dari kelompok 6. Yang pertama itu adalah Aulia VPNK Divisi Stina dengan NIM berikut. Yang kedua yaitu Yunita Bohan dengan NIM berikut. Yang ketiga ini saya Gunawan Widanugraha ya dengan NIM berikut. Saya di sini selaku juga sebagai ketua dari kelompok 6. Nah, selanjutnya yaitu Bilkis Cordelia Putri dengan NIM berikut. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah Maria Kathleen Nika Jandon dengan NIM berikut. Nah, ini selanjutnya di sini sebelum lanjut ke materi lagi, saya akan menjelaskan materi apa yang saya bahas ya, dan juga anggota-anggota saya juga akan menjelaskan materi-materi apa yang mereka bahas. Nah, di sini saya tidak cuma sebagai pengajar materi dulu, pertama itu manage kelompok saya. Yang pertama di sini saya akan membagian materi kepada anggota. Jadi di sini sudah saya atur materi kepada anggota ya, semampu mereka di mana saya sudah bagikan dengan baik. Yang kedua itu target yang dicapai. Eh, jadi mau untuk recording selesai kapan, tenggatnya kapan, editing juga harus selesai berapa hari. Nah, itu sudah saya buat targetnya. Lalu yang ketiga ini adalah manage alur video. Jadi ini maunya nanti videonya kita buat eh, di papan tulis ataupun dimanapun. Nah, saya tertariknya yaitu menggunakan PPT atau Zoom supaya videonya ini menjadi menarik karena visualnya juga. Jadi yang keempat di sini adalah member problem solving. Jadi saya sebagai ketua tidak sekedar memberikan materi aja, jadi juga harus bisa memberikan solusi yang terbaik jika anggota mengalami masalah. Ya. Nah, lalu yang kedua di sini, eh, tugas saya yang kedua di sini adalah mengajari materi tertentu. Nah, saya akan mengajari jenis-jenis virtualisasi dan juga penjelasan dari setiap jenis-jenisnya. Ya. Lalu yang terakhir di sini adalah frequently asked question. Nah, jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tidak umum juga saya sudah buat riset lah untuk pertanyaan yang mungkin tidak umum. Ya mungkin itu saja. Selanjutnya eh, yaitu anggota saya akan menjelaskan materi yang mereka bahas. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Febian Karevisistina, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari kelompok 6 kelas 1A dan materi yang akan saya sampaikan adalah terkait pengertian dan fungsi dari teknologi virtualisasi dan kontainer. Halo, perkenalkan nama saya Yurnita Boan, biasa dipanggil Yurni. Saya berasal dari kelompok 6, kelas 1A. Materi yang saya sampaikan adalah cara kerja virtualisasi dan kontainer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilkis Cordelia Putri. Saya dari kelompok 6 kelas 1A. Di sini saya akan membahas tentang software kontainer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Maria Kathleen Mika Jandon, biasa disapa Kathleen. Saya berasal dari kelompok 6 kelas 1A. Di sini saya akan membahas tentang spesifikasi hardware untuk sistem virtualisasi dan kontainer. Jadi, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi dari virtualisasi dan kontainer. Kita mulai dari pengertian virtualisasi. Virtualisasi adalah saat satu mesin fisik menjalankan beberapa mesin virtual dalam perangkat kerasnya. Virtualisasi bertujuan untuk menjalankan beberapa instan OS pada satu server. Virtualisasi dicapai dengan menggunakan hypervisor yang membagi sumber daya CPU, RAM, dan penyimpanan ke beberapa mesin virtual atau VM. Setiap pengguna pada hypervisor mendapatkan lingkungan sistem operasinya sendiri.
Jadi virtualisasi itu dapat kita ibaratkan seperti ini. Dia itu memiliki hardware, satu hardware namun dia memiliki beberapa operating system. Bisa sampai 3 atau 4 operating system di dalamnya. Nah, di dalam virtualisasi sendiri ada yang namanya hypervisor. Jadi di hypervisor ini dia memiliki fungsi untuk memanage atau mengatur operating system yang ada di virtualisasi tersebut. Jadi operating system itu akan menjadi lingkup-lingkup sendiri sehingga tidak tercampur menjadi satu, seperti itu. Nah, arsitekturnya tuh kurang lebih seperti ini. Kalau tradisional arsitektur tuh seperti ya pada umumnya hardware, lalu habis itu operating system, lalu application, seperti itu. Jadi satu kesatuan seperti itu. Sedangkan kalau virtualisasi arsitekturnya tuh seperti ini. Mulai dari hardware, lalu setelahnya akan ada virtualization layer atau hypervisor itu tadi yang akan mengatur operating system di atasnya, lalu akan ada aplikasi juga di situ. Lalu kita lanjut ke pengertian dari kontainer. Kontainer menjalankan satu instansi OS dengan beberapa ruang pengguna untuk mengisolasi proses satu sama lain. Kontainerisasi merupakan salah satu bentuk dari virtualisasi. Microservice ini ada di dalam si kontainer. Microservice merupakan suatu pendekatan desain arsitektur sistem informasi yang mengspesifikasikan dan memecah fungsi dari sistem yang besar menjadi sistem atau service yang kecil dan spesifik. Microservice memiliki lingkungannya masing-masing yang telah terisolasi, namun meski terisolasi tetap dapat berkomunikasi satu sama lain. Jadi kontainer ini bisa diibaratkan seperti aplikasi Gojek gitu ya. Saya pakai aplikasi Gojek untuk pengibaratan. Aplikasi Gojek ini memiliki kontainer-kontainer di dalamnya. Seperti contohnya kontainer GoCar, kontainer GoRide, kontainer GoFood, kontainer GoSend, seperti itu. Jadi walaupun di dalam satu Gojek atau user interface, dia itu memiliki kontainer-kontainer di dalamnya. Nah, di dalam kontainer itu ada yang namanya microservice. Kebetulan si Gojek ini menggunakan metode microservice gitu ya. Nah, di dalam microservice itu fungsinya kurang lebih seperti ini. Dia memiliki kontainer, namun antar kontainer ini dia dapat berkomunikasi satu sama lain melalui satu user interface. Jadi semisal itu Gojek gitu ya. Gojek, terus habis itu dia bisa berkomunikasi dengan kontainer GoCar, kontainer GoRide, kontainer GoSend, seperti itu. Namun melalui satu user interface, seperti itu. Kurang lebih arsitekturnya tuh seperti ini. Kalau monolitik tuh dia menjadi satu kesatuan. Jadi mulai dari user interface-nya, business logic-nya, lalu data access layer-nya, lalu database-nya itu menjadi satu semua. Jadi satu kesatuan. Dan itu memungkinkan antar kontainernya tercampur. Mereka mungkin tidak menggunakan kontainer seperti itu. Sedangkan kalau menggunakan microservice, dia akan memiliki satu user interface, namun dia akan terpecah-pecah menjadi microservice. Seperti itu, terbentuk menjadi kontainer-kontainer sendiri. Dan dia dapat berkomunikasi melalui satu user interface-nya, seperti itu. Nah, kelebihan dari menggunakan microservice ini sendiri, dia akan menjadi lebih ringan karena dia sudah terpecah-pecah. Jadi tidak berat untuk menjalankan langsung satu, seperti itu. Lalu di sini ada fungsi dari virtualisasi. Nah, virtualisasi yang pertama itu virtualisasi mesin atau VM yang dijalankan akan terisolasi lingkungannya sehingga operating system yang berjalan tidak akan mempengaruhi VM yang lainnya. Yang kedua, mengoptimalkan sumber daya perangkat keras dengan menjalankan beberapa VM melalui satu mesin fisik. Yang ketiga, migrasi dan cadangan lebih mudah dari server satu ke server lainnya.
Jadi yang ketiga ini semisal ada kejadian yang tidak diinginkan seperti bencana alam seperti itu, dia akan dapat mencadangkannya lebih mudah dari server satu ke server yang lainnya seperti itu. Lalu fungsi selanjutnya adalah fungsi dari kontainer. Yang pertama adalah pengemasan dan portabilitas aplikasi yang dikemas dalam satu unit kontainer dapat dijalankan di berbagai lingkungan. Jadi walaupun dia tuh sudah terbentuk kontainer-kontainer gitu, dia di-download di HP A, semisal Gojek di-download di HP A, dia tetap dapat berjalan sesuai dengan alurnya. Lalu di-download di HP B, dia juga akan dapat menyesuaikan sesuai dengan alurnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah sumber daya dapat dimanfaatkan secara efisien. Jadi karena dia terhost seperti itu ya, terpusat dengan host, maka dia akan lebih ringan dan sumber dayanya lebih efisien karena dia sudah terpusat seperti itu. Sekian dari saya. Selanjutnya adalah cara kerja virtualisasi dan kontainer yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan bahas cara kerja virtualisasi dan kontainer. Cara kerja virtualisasi. Virtualisasi menggunakan software atau perangkat lunak yang disebut hypervisor. Software ini bisa diinstal langsung ke hardware maupun berdiri sendiri di atas sebuah sistem operasi. Software ini bertugas membagikan sumber daya fisik ke berbagai lingkungan virtual sesuai kebutuhan dan memisahkannya. Setelah lingkungan virtual atau virtual environment dapat berjalan, program langsung mengirim instruksi terkait kebutuhan sumber daya tambahan dalam lingkungan fisik. Dari sini, kemudian hypervisor akan memberi respon dan menyampaikan pesan pada sistem sekaligus melakukan penyimpanan perubahan. Ada nama lain dari lingkungan virtual adalah mesin tamu atau ghost machine. Selain itu, banyak pula yang menyebutnya sebagai mesin virtual atau virtual machine dan sering menyingkatnya dengan VM saja. Fungsi dari VM ini hampir sama dengan file tunggal dan kita bisa mentransfernya dari satu komputer pada komputer lain atau membuka keduanya sekaligus. Hypervisor juga mempunyai fungsi dalam kerja virtualisasi, yaitu digunakan untuk menjalankan beberapa mesin virtual pada satu mesin fisik. Setiap mesin virtual memiliki sistem pengoperasian dan aplikasinya sendiri. Hypervisor mengalokasikan sumber daya komputasi fisik dasar seperti CPU dan memori ke mesin virtual individu sesuai kebutuhan. Jadi hypervisor mendukung penggunaan optimal infrastruktur IT fisik. Dalam hypervisor terdapat dua tipe. Tipe 1 bara metal, bernegosiasi langsung dan perangkat keras server untuk mengalokasikan sumber khusus untuk VM. Sedangkan tipe 2 hosted, bernegosiasi langsung dengan sistem operasi untuk mendapatkan sumber daya sistem yang mendasarinya. Namun sistem operasi host memprioritaskan fungsi dan aplikasi sendiri di atas beban kerja virtual. Yang kedua, cara kerja kontainer. Setiap kontainer adalah paket perangkat lunak yang dapat eksekusi yang berjalan di atas host. Sebuah host dapat mendukung banyak kontainer secara bersamaan. Misalnya dalam lingkungan arsitektur layanan mikro, pengaturan ini berfungsi karena semua kontainer berjalan pada proses minimal yang terisolasi sumber dayanya yang tidak dapat diakses oleh yang lain. Kontainer bisa kita sebut adalah platform perangkat lunak yang memiliki tingkat konsistensi yang tinggi dengan biaya yang lebih rendah. Aplikasi dalam kontainer juga tidak bergantung pada infrastruktur virtual dan fisik, sehingga pengembangan dapat membuat perubahan pada kode dari menyertai dependensi baru ke dalam kontainer baru. Kontainer memungkinkan abstraksi dari sistem operasi dan infrastruktur yang dibutuhkan aplikasi untuk berjalan.
Untuk menjelaskan bagaimana kontainer mencapai hal ini, maka penting bagi kita untuk memahami konsep dan komponen utama yang disebut citra kontainer, berisi semua informasi yang dibutuhkan agar kontainer dapat berjalan seperti kode aplikasi, sistem operasi, dan ketergantungan lainnya. Ada beberapa format citra kontainer yang paling umum, yakni Open Container Initiative atau OCI. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis virtualisasi. Yang pertama adalah virtualisasi server. Dan di sini virtualisasi server ini satu server fisik. Ya. Kita bisa membuat menjadi beberapa mesin virtual atau virtual mesin. Jadi setiap virtual mesin ini bisa menjalankan sistem operasi sendiri dan aplikasinya sendiri. Jadi seolah-olah mereka adalah server yang berbeda, ya, server yang sendiri atau independen. Yang server adalah Oracle VirtualBox, VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, dan masih banyak lagi. Nah, Oracle VirtualBox dan produk dari VMware ini adalah salah satu yang paling populer. Selanjutnya yaitu virtualisasi penyimpanan atau storage virtualization. Nah, beberapa perangkat penyimpanan fisik, misalnya hard disk, digabungkan menjadi satu tempat penyimpanan virtual yang mudah dikelola. Jadi misalnya hard disk dari server 1, hard disk dari server 2, hard disk dari server 3, itu kita bisa buat jadi satu tempat penyimpanan virtual yang mudah dikelola. Mungkin saya buat gambarannya. Di hard disk storage dari server. Ini adalah storage virtualization, ya. Ini adalah gambarannya. Jadi storage dari server 1, storage dari server 2, storage dari server 3. Mereka ini berbeda server. Dari storage virtualization ini kita bisa buat jadi satu unit storage yang mudah dikelola. Jadi ini sangat berguna untuk perusahaan jika memiliki banyak sekali storage yang dari banyak beda-beda server. Ya bisa jadi web server atau data server dan lain-lain. Nah, ini software yang digunakan untuk virtualisasi penyimpanan. Ada VMware vSAN, ada Microsoft Azure Stack HCI, ada Red Hat Cluster, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya adalah virtualisasi jaringan atau network virtualization. Jadi membuat beberapa jaringan virtual di atas jaringan fisik yang sama. Tiap jaringan virtual berjalan terpisah dan tidak saling mengganggu. Nah, ini hampir mirip dengan konsepnya seperti storage virtualization. Nah, storage virtualization di sini
mirip sekali dengan namanya storage manager yang mungkin lebih advance sih. Jadi untuk virtualisasi jaringan kita bisa katakan bahwa virtualisasi jaringan ini adalah network manager. Kita bisa mengatur network fisik dengan virtualisasi jaringan. Nah, nah ini adalah dua konsep untuk network virtualization. Ada juga untuk VLAN dan juga VPN. Yang VLAN ini virtual local area network, juga virtual private network. Nah, jika dipilih mana yang lebih baik, mana yang lebih aman, saya mungkin memilih untuk virtual private network, karena virtual local area network di sini meskipun terisolasi untuk perusahaan sendiri, tapi tidak ada sekali solusi untuk perlindungan data. Ya, jadi tidak ada sekali untuk data itu dienkripsi atau apa. Jadi pelindungan data di sini menggunakan cuma isolasi saja sebagai pelindung. Nah, untuk yang VPN di sini, Virtual Private Network, ini menggunakan data yang dienkripsi meskipun menggunakan internet. Nah, jadi meskipun dikirim melalui internet, jaringan internet, nah, di sini data tersebut dienkripsi dan juga di dekripsi juga. Nah, itu enkripsi contohnya seperti. Nah, ini adalah data informasi eh, data informasi yang belum dienkripsi. Jika setelah dienkripsi, maka akan terjadi seperti ini. Jadi, enkripsi di sini adalah sebuah teknologi di mana eh, data yang sudah data awal itu kita ubah menjadi format yang sulit untuk dibaca. Jadinya seperti ini. Nah, setelah itu, bagaimana cara kita mengubahnya lagi ke normal, ke informasi yang awal. Itu namanya decryption. Nah, seperti ini. Nah, jadi dari sini itu enkripsi plain text ya, text plain. Lalu kita buat algoritmanya malah jadi ciphertext, sebuah format teks yang sulit untuk dibaca. Yang mengubahnya lagi ke plain text itu menggunakan decryption. Jadi dari ciphertext, lalu itu algoritmanya, lalu jadilah untuk plain textnya. Jadi untuk prosesnya enkripsi dan dekripsi ini sangat aman bagi virtual private network. Jadi menurut saya virtual private network ini adalah saya aman network virtualization. Nah, ini adalah software yang digunakan untuk virtualisasi jaringan. Ada Array Networks, ada Gisto AGI, ada VMware NSX, dan juga masih banyak lagi. Nah, yang selanjutnya adalah virtualisasi data. Nah, data dari berbagai sumber, misalnya database, server, dan lain-lain, itu kita satukan ke dalam satu tampilan virtual tanpa harus menggunakan data secara fisik. Nah, mungkin saya buat gambarnya dulu. Misal di sini database, contohnya MySQL. Di sini file Excel, semisal. Di sini data CRM. Nah,
tiga data ini sangat berbeda sekali. Jadi untuk mengakses juga masih manual, masih satu-satu juga gabungkan ya juga masih manual. Karena untuk memastikan jika ini datanya terus terupdate juga masih bersifat manual. Nah, jadi dengan teknologi data virtualization ini kita bisa membuat satu antarmuka di mana database MySQL, file Excel, data CRM jadi satu, semua yang namanya mengakses dari jadi satu juga, bahkan data juga jadi satu kesatuan, juga memastikan bahwa ada terus terupdate juga semua jadi satu. Jadi tidak harus Excel, SQL, file Excel, ke data CRM, ya jadi manajemennya sudah lebih modern, tidak tradisional lagi. Mungkin seperti itu. Nah, ini adalah software yang digunakan untuk virtualisasi data. Nah, ada untuk si data, ada untuk Denodo Data Virtualization. Nah, ini yang paling populer untuk data virtualization, Denodo. Ada Informatika. Selanjutnya di sini adalah virtualisasi aplikasi. Nah, di sini menjalankan aplikasi dalam lingkungan berisolasi yang tidak mempengaruhi OS utama. Jadi kita bisa menjalankan aplikasi dan itu tanpa menginstal. Jadi dengan aplikasi virtualisasi ini kita bisa melakukan seperti itu. Nah, ini adalah dua konsep untuk application virtualization. Yang pertama ini adalah remote. Nah, jadi aplikasi berjalan sepenuhnya di server. Jadi ada klien yang ingin menjalankan aplikasinya itu berjalan di server. Jadi tidak perlu install. Kita sebagai klien tinggal langsung memakai saja, tanpa perlu menginstal. Lalu yang selanjutnya adalah streaming. Aplikasi di stream ke klien dan berjalan di perangkat klien. Jadi seperti ini. Semisal misalkan Word, Microsoft Word sebagai contoh. Misal saya masuk ke tab file. Nah, saya sudah masuk ke tab file. Jadi untuk file seperti home, insert, view, dan lain-lain, tab yang lain-lain itu akan berhenti sejenak. Jadi mereka akan berhenti sejenak. Yang digunakan adalah tapi kan hanya interface yang sedang dibutuhkan, yang sedang di streaming, maksudnya seperti itu. Jadi ini salah satu teknologi yang efisien daripada yang remote karena ya lebih mementingkan interface yang sedang digunakan. Jadi seperti itu. Untuk software yang digunakan virtualisasi aplikasi di sini adalah VMware TeamUp, ada Microsoft Application Virtualization, ada juga Parallel, dan juga masih banyak lagi. Nah, jenis virtualisasi selanjutnya di sini adalah virtualisasi desktop. Nah, desktop virtualization dapat didasarkan pada dua pendekatan utama, virtual desktop infrastruktur atau VDI, dan client host desktop virtualization. Yang pertama, ini adalah infrastruktur virtualisasi desktop atau VDI. Jadi pengguna bisa mengakses desktop virtual mereka dari jauh. Desktop tersebut sebenarnya berjalan di server, bukan di komputer pengguna. Nah, jadi kita sebagai pengguna bisa menggunakan desktop dari server, ya bukan pengguna ya jadinya. Kita menggunakan desktop dari server, bisa jadi jarak jauh.
Jadi seperti itu. Nah, software yang digunakan untuk virtualisasi desktop atau VDI di sini adalah VMware Horizon View, ada VCloud, ada juga Microsoft Azure Virtual Desktop, dan juga masih banyak lagi. Nah, selanjutnya adalah virtualisasi desktop client host. Nah, model ini desktop virtual dijalankan langsung di perangkat klien seperti PC atau laptop, tapi desktop tersebut berjalan dalam lingkungan virtual yang di-host oleh perangkat itu sendiri. Jadi beda sekali dengan VDI tadi. Yang ini client host, berarti dia berjalan sendiri tanpa perlu server. Ya kita bisa jalankan virtual desktop sendiri tanpa perlu server. Jadi sangat berbeda dengan infrastruktur virtualisasi desktop yang tadi. Nah, ini software yang digunakan untuk virtualisasi desktop client host. Ini adalah VMware Workstation, Oracle VirtualBox, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin saya bisa contohkan untuk VMware. Semoga tidak lag lagi. Ini yang saya gunakan adalah desktop dengan operating system Linux Ubuntu. Ini masih loading sebentar. Nah, ini adalah virtualisasi desktop yang saya pakai, Ubuntu. Nah, di sini saya bisa mengakses Firefox, file Explorer-nya juga, dan Help Properties. Ya, mungkin lag in saya saya mungkin kurang mumpuni. Mungkin cukup itu saja untuk contohnya. Baik, mohon maaf terjadi trouble pada internet saya. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan atau frequently asked question. Ini pertanyaan yang tidak umum. Saya sudah melakukan riset. Nah, pertanyaan pertama, virtualisasi dan cloud computing itu sama. Nah, meskipun kedua konsep ini kelihatannya sama, sebenarnya ini konsepnya ini berbeda. Jadi virtualisasi sendiri ini lebih ke teknologi dasar yang menyediakan infrastruktur secara virtual. Sedangkan itu yang cloud computing ini lebih ke layanan bisnis yang menyediakan akses ke infrastruktur platform ataupun aplikasi. Misalnya seperti menyediakan storage 500 GB dan semacamnya. Jadi virtualisasi ini lebih ke menyediakan infrastruktur, dan cloud computing ini lebih ke menyediakan layanan. Jadi kedua konsep ini bisa dikatakan bahwa kedua ini berbeda. Jadi seperti itu. Nah, pertanyaan kedua, apakah dengan virtualization artinya kita tidak perlu komputer atau server fisik? Nah, eh, jawabannya ya kita perlu komputer dan server fisik, karena virtualization sendiri sebenarnya adalah teknologi yang memungkinkan yang membuat infrastruktur setelah virtualization. Jadi tidak mungkin juga bahwa virtualization berdiri tanpa komputer dan server fisik. Mungkin seperti itu. Dan yang ketiga,
Sini data virtualization sama dengan storage virtualization. Nah, meskipun terlihat sama data dan storage ini, keduanya ini bisa dikatakan bahwa beda. Data virtualization ini sebuah virtualization perusahaan, tepatnya big data. Jadi yang gambaran tadi, database MySQL, file Excel, data CRM, dan lain-lain yang ada di perusahaan itu manajemen eh, data dulunya masih tradisional. Jadi akses juga masih manual, masih satu-satu menggabungkan juga data jadi sebuah analisis bisnis pun bisnis perusahaan itu juga masih manual, dan untuk memastikan bahwa jika data ini terus update juga masih manual. Jadi dengan data virtualization ini bisa membantu perusahaan-perusahaan di dunia ini pastinya untuk bisa manajemen data yang lebih modern. Jadi kita bisa mengakses semua data dari data CRM tanpa terbuka sekali. Kan untuk yang storage virtualization sendiri di sini ya sangat beda karena di sini lebih fokus ke manajemen storage virtualization untuk storage. Jadi tadi hard disk seri server 1, hard disk seri server 2, hard disk seri server 3 kita buat dalam satu unit tempat penyimpanan virtual yang sudah dikelola, dan pun juga bisa kita membuat virtual storage. Jadi sangat beda sekali dua konsep ini. Mungkin itu saja untuk jenis-jenis virtualization, jenis virtualisasi. Selanjutnya akan dijelaskan tentang jenis-jenis kontainer yang akan dijelaskan oleh Bilkis Cordelia Putri. Software container. Software container adalah sebuah teknologi virtualisasi yang memungkinkan kita untuk mengemas sebuah aplikasi beserta semua dependensi seperti library, setting, dan lain-lain ke dalam sebuah unit yang terisolasi dan dapat dijalankan di berbagai lingkungan yang berbeda. Kontainer mencakup semua yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi seperti kode, runtime, pustaka, dan pengaturan. Keunggulan software container. Jadi software container memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yang pertama, portabilitas. Jadi aplikasi yang dikemas dalam kontainer dapat berjalan di berbagai platform seperti Windows, Linux, macOS, tanpa perlu kita memodifikasinya. Yang kedua, isolasi. Jadi setiap kontainer memiliki lingkungan yang terisolasi, sehingga tidak saling mengganggu satu sama lain. Yang ketiga, efisiensi. Jadi kontainer lebih ringan dibandingkan dengan mesin virtual, sehingga kontainer dapat menjalankan banyak aplikasi dalam satu mesin. Yang keempat ada skalabilitas. Jadi kita dengan mudah untuk menambah atau mengurangi jumlah kontainer sesuai apa yang kita butuhkan. Yang kelima ada reproduksibilitas. Jadi lingkungan pengembangan dan produksi dapat dibuat sama persis berkat adanya kontainer. Penggunaan software kontainer. Jadi yang pertama, pengembang dapat membuat lingkungan pengembangan yang konsisten untuk tim. Yang kedua, aplikasi yang dikemas dalam kontainer dapat dengan mudah dideploy ke berbagai lingkungan seperti cloud, on-premise, atau edge. Yang ketiga, arsitektur microservice sangat cocok dengan kontainer karena memungkinkan kita memecah aplikasi menjadi layanan-layanan yang lebih kecil dan lebih independen.
Yang keempat, kontainerisasi dapat membantu perusahaan melakukan modernisasi aplikasi tanpa harus menulis ulang semua kode yang ada. Aplikasi software kontainer. Jadi software kontainer ini memiliki dua aplikasi. Yang pertama ialah Docker. Jadi Docker ini adalah platform kontainer yang paling populer dan banyak digunakan oleh penggunanya. Jadi Docker ini platform perangkat lunak yang memungkinkan kita untuk membuat, menguji, dan menerapkan aplikasi dengan cepat menggunakan kontainer. Yang kedua ada Kubernetes. Kubernetes ini platform open source yang digunakan untuk mengelola aplikasi yang dikontainerisasi. Jadi sama halnya dengan Docker, Kubernetes ini dapat membantu kita mengotomatisasi pemasangan, skala, pengelolaan aplikasi kontainer. Analogi sederhananya ialah kita bisa membayangkan sebuah software kontainer ini seperti sebuah kotak makan. Jadi yang dimana dalam sebuah kotak makan tersebut terdapat nasi, lauk, sayur yang siap untuk kita makan. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot untuk memasak, untuk menyiapkan bahan. Jadi kita hanya perlu membuka kotak dan memakan makanannya tersebut, atau kita bisa langsung memakannya. Kesimpulannya ialah software kontainer ini merupakan teknologi yang sangat bermanfaat bagi developer dan perusahaan untuk mempercepat proses pengembangan, deployment, dan pengelolaan aplikasi. Dengan menggunakan kontainer, kita dapat membuat aplikasi yang lebih portable, efisien, dan scalable. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini kita akan membahas spesifikasi hardware yang diperlukan untuk menjalankan sistem virtualisasi dan kontainer dengan efisien. Ini adalah aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa aplikasi kita berjalan secara optimal. Pertama-tama, mari kita mulai dengan CPU. Bayangkan saja, untuk menjalankan banyak mesin virtual dengan lancar, kita butuh prosesor yang kuat. Minimal, kita harus memiliki prosesor dengan 4 inti dan kecepatan di atas 2,5 GHz. Pastikan juga prosesor tersebut mendukung Intel VTX atau AMD V. Dengan spesifikasi ini, kalian akan merasakan performa yang mengesankan, bahkan saat menjalankan banyak aplikasi sekaligus. Sekarang, mari kita berpindah ke RAM. Ini adalah bagian yang sangat penting. Untuk virtualisasi, kita sebaiknya memiliki minimal 16 GB RAM. Namun, jika kalian hanya menjalankan beberapa kontainer saja, 8 GB mungkin sudah cukup. Tetapi di sini saya sarankan, jika mau lebih aman dan fleksibel, 16 GB adalah pilihan yang sangat baik. Semakin banyak RAM, semakin banyak yang bisa kita lakukan tanpa hambatan. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang penyimpanan. SSD adalah pilihan yang sangat tepat untuk kecepatan yang luar biasa. Untuk virtualisasi, kapasitas penyimpanan minimal 500 GB akan sangat membantu. Sedangkan untuk kontainer, 205 GB sudah cukup. Dan jika kalian punya budget lebih, pertimbangkan untuk menggunakan konfigurasi RAID. Ini bukan hanya meningkatkan kecepatan, tetapi juga memberikan perlindungan tambahan untuk data kalian. Jangan lupakan jaringan. Koneksi yang sangat baik atau krusial, pastikan kalian memiliki kartu jaringan dengan kecepatan minimal 1 Gbps. Jika ada kesempatan, pilihlah yang mendukung flank dan fitur QoS. Dengan cara ini, kalian bisa mengelola lalu lintas jaringan dengan lebih baik, terutama saat banyak VM atau kontainer yang beroperasi bersamaan. Koneksi yang stabil akan membuat pengalaman kalian semakin menyenangkan. Satu lagi yang sering banyak terlewatkan adalah grafis. Jika kalian berencana untuk menjalankan aplikasi grafis berat, pastikan untuk menggunakan GPU.
yang mendukung virtualisasi. Ini akan membantu performa grafis kalian semakin memukau. Terakhir, mari kita bahas ketersediaan dan redundansi. Memiliki sistem dengan elemen redundan sangat penting. Menggunakan UPS atau Unit Portable Power Supply bisa menjadi solusi hebat untuk menjaga server kalian, tetapi hidup saat terjadi pemadaman listrik. Ini akan memberikan ketenangan pikiran saat kalian bekerja. Dari semua ini kesimpulannya yaitu, dengan spesifikasi hardware yang sangat tepat, kita bisa memastikan bahwa sistem virtualisasi dan kontainer kita berjalan dengan efisien. Jadi, pastikanlah kalian memiliki komponen dengan bijak agar semua berjalan lancar dan menyenangkan. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Sekian. Nah, sebelum saya tutup, berikut ini adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat video materi tentang teknologi virtualisasi dan kontainer. Yang pertama di sini adalah dari website Rians.com, Containerization versus Virtualization, 7 Technical Difference. Lalu ada juga dari website Amazon Web Service, What is Virtualization? Juga di sini tertera tipe virtualisasinya. Lalu yang selanjutnya adalah website dari Geeks for Geeks, Virtualization in Cloud Computing and Types. Lalu ada juga dari K21academy.com, Container for Beginner, What, Why, and Types. Lalu ada juga dari website Medium.com, Virtualization Types, ya, tipe virtualisasi. Lalu ada juga dari buku Virtualization Essential dari Matthew Portnoy. Lalu ada juga dari website simantek.wordpress.com, kontainer dan Docker, teknik virtualisasi dalam pengelolaan banyak aplikasi web. Lalu ada juga dari website Jurnal FPM Secara, buku implementasi virtualisasi server berbasis Docker container. Baik, mungkin cukup itu saja untuk referensinya. Saya akan akhiri. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan yang buat kami, kami dan juga saya selaku ketua dari kelompok 6, mohon maaf atas kesalahannya. Jadi dari kesalahan ataupun kekurangan yang kami buat akan menjadi bahan evaluasi untuk lebih baik ke depannya. Jadi mungkin cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.